Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini kelas PAP ya, angkatan 2020 ya. Selamat datang di Universitas Negeri Semarang. Ya. Hari ini berarti kuliah perdana ya untuk pengantar akuntansi ya. Saya tim dengan Bapak Dr. Ahmir Mahmud ya, dan juga saya sendiri, Bu Wulan Suci Rahmadani. Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja terlebih dahulu. Pak Amir sudah wonten nggih? Sudah. Oke. Silahkan Pak Amir untuk memberikan sambutan kepada adik-adik mahasiswa baru ini Pak, yang masih imut-imut semua ini ya. Monggo Pak Amir, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Bu Wulan, terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan mata kuliah ini, pengantar akuntansi dalam Zoom ya. Ini nanti tidak setiap pertemuan nanti pakai Zoom ya, karena boros ya. Jadi ini karena kali pertama kita pakai Zoom ya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan WA group ya. Jadi untuk diskusi-diskusi langsungnya yang perlu direspon langsung dalam momentum setiap Rabu siang kita bisa pakai WA ya. Kemudian untuk penugasan, untuk materi ya juga ada forum diskusi juga nanti menggunakan Elena ya. Jadi nanti saudara kunjungi Elena ya. Ini tadi saya lihat sepintas sudah ada satu orang yang memberikan tanggapan di Elena. Ya, jadi nanti saya dan Bu Wulan bisa bersama-sama, bisa bergantian ya, akan memfasilitasi saudara semua dalam 16 kali pertemuan ya. 2 pertemuan itu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga untuk waktu kita membahas materi itu ada 14 kali pertemuan ya. Anda barangkali sudah melihat RPS-nya ya. Sudah download RPS atau belum ya, nggak usah dijawab ya. Nanti kalau belum ya nanti silahkan di download ya. Kemudian bahan ajarnya juga ya, lalu di sana juga diberikan bahan-bahan referensi ya, buku-buku yang bisa Anda baca. Saya kira buku tentang akuntansi dasar itu sangat banyak ya. Anda bisa belajar dari manapun, bahkan mungkin sebagian dari Anda juga sudah sangat paham dengan akuntansi ya, waktu di SMA atau di SMK. Jadi Anda bisa belajar dari manapun ya, baik cetak maupun online ya. Nah,
Kalau Anda pengen belajar akuntansi dengan lebih lengkap ya, Anda bisa pakai buku ini nih. Ya, kalau mau cari buku ini ya, ini bukunya Warren ya. Kelihatan nggak ini ya? Semoga kelihatan. Ya. Itu sangat komprehensif ya, banyak artikelnya. Ya, orang paham itu bagus ya. Perlu mengalahkan pengetahuan di akuntansi kan. Ya. Jadi berpikir bahwa kalau tidak perlu akuntansi atau akuntansi nggak terlalu penting sebagai di perkantoran seperti itu. Ya. Ingin saudara juga memiliki pemahaman dan keterampilan yang standar ya, atau bahkan lebih dari standar terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi ini. Oke. Kemudian bahan-bahan nanti mungkin Bu Wulan akan menampilkan ya Bu untuk urut-urutan materinya ya. Ya, nanti akan disampaikan lebih detail oleh Bu Wulan ya. Yang secara garis besar ingin saya sampaikan adalah mata kuliah ini endingnya adalah saudara bisa menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Jadi kalau orang ditanya ya, belajar mata kuliah itu tujuannya kemana, tujuannya apa ya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah Anda memiliki keterampilan bisa menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya. Simple tujuannya ya. Bisa nyusun dua jenis laporan itu ya, jasa dan dagang. Nah, proses untuk bisa menyusun laporan keuangan itu nanti akan melewati beberapa materi yang akan dipelajari setiap minggunya, ya, dipelajari setiap minggunya itu. Oleh karena itu, setiap minggu saudara harus memastikan diri untuk mengikuti setiap materi ya. Kalau ini tidak masalah karena semuanya pakai online ya, sehingga Anda bisa belajar kapanpun, dimanapun ya, tidak harus secara fisik hadir di kelas ya. Jadi ini mungkin kehadiran Anda di semua perkuliahan barangkali semuanya bisa hadir penuh ya, karena semuanya online ya. Yang penting adalah ketika ada diskusi, ada penugasan misalnya, ya pastikan saudara juga memberikan respon. Ya, itu bukti bahwa saudara mengikuti perkuliahan. Ya, kalau perkuliahan secara fisik itu kan harus hadir ya, aturannya minimal 75% harus hadir di kelas gitu. Itu kalau tidak daring ya. Tapi karena ini daring ya, maka saya berpikiran positif bahwa semua mahasiswa nanti akan memenuhi ya 16 kali tatap muka itu akan terpenuhi semua. Dengan catatan itu tadi, dengan catatan saudara memberikan respon ya lewat Elena atas berbagai penugasan ya, ada penugasan, ada forum diskusi ya, begitu ya. Dan itu saya kira nggak ada masalah ya, karena saudara bisa mengerjakan sambil
makan sambil santai ya. Waktunya bisa jam 1 malam ya, bisa kapanpun sepanjang tidak melewati batas dari ketentuan waktu yang sudah diatur di dalam setiap penugasan di Elma. Ya. Jadi itu ya tujuan mata kuliah ini adalah saudara bisa menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya, nanti tahapan-tahapannya, urut-urutannya bulan akan sampaikan. Ya. Kemudian terkait penilaian dan segala macam nanti bulan juga akan sampaikan. Ya. Saya kira untuk penilaian saudara tidak harus risau ya. Saya lulus apa enggak ya gitu. Mahasiswa baru kan biasanya masih takut-takut ya. Saya lulus atau tidak gitu ya. Nah, kalau di perkuliahan itu yang penting ikuti semua prosesnya ya. Ikuti semua prosesnya ya. Kemudian ketika ada diskusi misalnya saudara berikan tanggapan yang agak luas ya. Jadi tidak sepotong-sepotong misalnya. Kalau bisa nulis banyak ya tulisnya misalnya itu ya. Jadi mulai mengembangkan pikiran ya, mulai mengembangkan pikiran untuk mata kuliah apapun ya, gitu. Itu nanti pasti saudara akan lulus ya. Saya kira itu ya. Saya ini nggak tahu nanti mau berapa waktunya bulan ya. Mau 1,5 jam atau 30 menit saja. 45 menit saja Pak, satu. Ini kan baru 45 pertama menit kali ya. Nah, jadi untuk selanjutnya karena nanti 45 nanti menit. kita atur ya. Oke, nah karena 45 menit, jadi saya kira singkat-singkat aja. Barangkali demikian. Terima kasih. Bu Wulan, silakan. Monggo Bu Wulan. Ya, baik, terima kasih Pak Amir ya. Jadi nanti ya kita kali ini akan membahas yang mengenai materi yang akan nanti disampaikan satu semester. Jadi nanti kita ada 16 kali pertemuan ya, dikurangi 2, berarti kita 14 kali ya nanti. Untuk yang 1 dan 2 berarti untuk ujian tengah semester, sama yang satunya adalah ujian akhir semester. Akan saya tampilkan sebentar ya. Jadi nanti ya rencana saya dan Pak Amir Mahmud untuk materinya, kalian sudah membuka RPS-nya atau belum? Sudah di-download? Saya ulangi ya. Jadi nanti untuk pertemuan yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai akuntansi dan juga karakteristiknya. Kemudian ya untuk pertemuan yang kedua, nanti kita akan membahas ya mengenai asumsi dasar ya dan juga laporan keuangan. Kemudian nanti ya untuk pertemuan yang ketiga, jadi nanti kita membuat persamaan dasar akuntansi. Anak-anak di sini yang dulu SMA, IPS maupun SMK tentunya sudah memiliki pengalaman dalam membuat laporan keuangan ya. Beda lagi kalau dari IPA, tapi kalau dari IPA tidak masalah karena ya tidak sesuatu yang sulit, nanti pasti bisa mengikuti. Kemudian untuk pertemuan yang keempat, jadi kita nanti akan menyusun laporan keuangan. Kemudian nanti yang kelima, kita melakukan pencatatan jurnal ya, transaksi keuangan. Bagaimana cara mendebet, ya bagaimana cara mengkredit, nanti ada aturannya seperti apa. Kemudian yang keenam ya, kita melakukan pengklasifikasian ya transaksi keuangan itu nanti seperti apa ya. Kemudian untuk pertemuan ketujuh ya, kita melakukan jurnal penyesuaian. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-8
kita membuat neraca lajur, laporan keuangan, serta membuat jurnal penutup. Untuk pertemuan ke-8 kita UTS. Jadi ya, kesimpulannya untuk pertemuan ya sebelum mid semester maka kita harus bisa menguasai perusahaan jasa. Ya. Perusahaan jasa. Nah, setelah after mid ya, after mid kita nanti masuk ya ke perusahaan dagang ya. Jadi untuk pertemuan ke-8 kan pertemuan ke-9 kan kita nanti ujian tengah semester ya. Kemudian untuk pertemuan yang ke-10 ya nanti kita membuat pencatatan dan juga klasifikasi transaksi mengenai perusahaan dagang karena pada transaksi jurnal ya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa mengalami sedikit perbedaan. Kemudian ya nanti untuk pertemuan ke-11 ya kita membuat penyesuaian pada perusahaan dagang. Kemudian untuk pertemuan ke-12 ya kita membuat neraca lajur, laporan keuangan dan juga penutupan perusahaan dagang. Tentunya kalau itu perusahaan dagang, laporan laba ruginya terdapat HPP ya. Jadi memang berbeda dengan perusahaan jasa. Kemudian ya nanti pertemuan yang ke-13 kita membuat jurnal khusus pembelian dan juga penjualan ya. Kemudian pertemuan ke-14 kita membuat jurnal khusus kas. Pertemuan ke-15 kita membuat accrual ya dan juga deferral ya. Untuk pertemuan yang ke-16 kita ujian akhir semester. Nah, jadi after mid ya diharapkan kalian sudah bisa menguasai perusahaan ya akuntansi mengenai akuntansi perusahaan dagang. Untuk penilaian tentunya bobot yang paling besar memang ujian akhir semester, tetapi tidak tertutup kemungkinan ya saya akan selalu memantau kalian baik itu penugasan ya, kemudian juga keaktifan ini juga sangat penting sekali. Nah, ini nanti akan saya rangkum ya kemudian menjadi nilai semester kalian seperti apa. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Apa? Belum? Nah, kemudian lagi ya, untuk pertemuan ya tentunya nanti kita akan memvariasikan pertemuan kita. Jadi kita bisa menggunakan Zoom meeting, tapi kita tidak terus-terusan menggunakan Zoom meeting karena memang berat di kuota ya kalau Zoom ya. Saya 2 hari Zoom meeting langsung habis ini kuota saya. Nggak masalah ya. Yang penting pertemuan pertama kan kita harus melihat dulu ya kelasnya mana sih ya. Yang namanya Mas Tegar Wisnu itu siapa misalnya ya. Kemudian Mbak Sefira Ariyanti itu mana lah, ini kan paling nggak kan kita walaupun secara daring tapi kan kita harus saling mengenal satu sama lain karena kalau tak kenal maka tak sayang kan seperti itu ya. Jadi kita memang harus mengenal ya. Nanti setelah Zoom ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa akses ya soal misalnya melalui Elena atau nanti ya bisa juga kalau Elena itu kan kadang on kadang error ya. Kalau pas Elenanya error nanti kita bisa menggunakan WhatsApp group. Jadi semua fasilitas ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya nanti kalian karena kalian masih semester 1 ya saya ingatkan untuk jangan lupa memvalidasi perkuliahan apabila perkuliahan sudah saya input ya agar apa? Agar kalian bisa mengikuti ujian. Ya, jadi selama 16 kali pertemuan ini harus diinput. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Komtengnya siapa? Komteng. Rencananya komtengnya siapa ini? Sudah dipilih? Belum ada Bu komteng, Bu. Hah? Baru adanya yang PJ loh. Oke, jadi nanti kalau sudah komting ya, nanti dibentuk komting ya, nanti bisa menghubungi saya, komtingnya siapa ya, nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas, nanti saya akan menghubungi komting seperti itu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Mau tanya Bu, Ya, ini kita butuh buku enggak Bu? Oh, kalau masalah buku jelas butuh ya, jadi kalau saya sarankan ya kalian punya bukunya Warren itu sangat bagus sekali. Saya punya buku Warren itu jilid 1 dan jilid 2. Nah, gitu. Kalau selain yang Amir, kalau misalnya ada rekomendasi buku Pak Amir Mahmud, monggo. Ya, buku itu
sebenarnya banyak. Jadi Ya, banyak sekali banyak. kalau ke Gramedia atau toko buku di kota saudara ya, buku-buku pengantar akuntansi, kalau yang buku teks, Anda belajar akuntansi seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Harvard, ya, itu adalah Warren, ya. Kemudian bukunya siapa satunya lagi itu, yaitu buku textbook ya. Kalau buku-buku lokal ya ada bukunya Harnanto ya, ada banyak lah. Jadi Anda bisa pakai buku apapun ya. Saran saya kalau mau beli buku yang ada latihannya ya, karena beberapa buku itu tidak menyediakan latihan ya, bukunya mungkin tipis ya, tidak menyediakan latihan. Jadi cari buku yang ada latihannya sehingga Anda bisa berlatih ya. Nah, seperti itu. Itu kalau mau cari buku. Ya nanti dilihat aja di RPS ya. Atau nanti bulan menunjukkan di RPS itu ada buku apa saja ya. Karena ini yang screen bulan ya, nanti bisa ditunjukkan. Oh ya, tadi yang validasi tadi Anda validasi ke ini ya, masuk ke Sikadu ya. Jadi di perkuliahan kita ini berarti ada 2 laman yang harus Anda buka nanti ya. Elena yang jelas. Yang kedua untuk kepentingan validasi adalah Anda masuk ke Sikadu ya, untuk memvalidasi bahwa perkuliahan telah dilaksanakan. Ya, jadi di Sikadu itu dosen mengisi isi tatap muka ya, kemudian presensi, dan mahasiswa melakukan validasi ya. Nah, nanti itu di Sikadu ya. Itu yang harus dilakukan setiap kali pertemuan ya. Begitu Bu, silahkan Bu Mulan. Oke, terima kasih Pak Amir. Ada lagi yang mau ditanyakan ya, ini mumpung masih santai ya. Jadi belum masuk ke materi, kita hanya pengenalan materi saja. Tadi sudah saya jelaskan ya dari materi dari bab 1 sampai terakhir, tadi sudah saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya sih merekomendasikan memakai bukunya Warren karena di situ banyak sekali juga Pak latihan soalnya itu banyak sekali ya. Bukunya lumayan besar ya, tapi kalau nanti bisa menghubungi Pak Wagiman ya. Kalau Warren itu karangan Salemba 4. Ya, nanti saya akan kasih kontaknya kalau kalian mau ya. Memang nanti pengirimannya via pos biasanya. Kalau dulu kan secara kolektif karena kita pertemuannya luring ya, tidak daring, jadi langsung bisa saya bagikan siapa yang pesen. Tapi kalau sekarang memang karena kita daring jadinya ya pesan satu persatu ataupun di tempat kalian ya, di Gramedia terdekat ya, ataupun di toko buku manapun kalian bisa membeli bukunya Warren seperti itu. Mohon maaf Pak, ini waktunya sepertinya kurang 10 menit lagi ini kayaknya Zoom-nya. Sebentar lagi mati. Karena ini memang kalau gratisan seperti ini. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Amir sebelum Cukup ya. Mungkin beberapa hal bisa ditulis di WhatsApp ya, WA group, biar lebih detail. Sebentar, saya ternyata oke. Ada yang mau ditanyakan lagi ya? Mumpung masih ada waktu ya, selama 8 menit. Ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu nanti kalau misalnya, oh ya ini nanti ya, Zoom ini nanti saya record, biasanya saya record, nanti kalau misalnya kalian ada yang tidak jelas, nanti kalian bisa ya, akses kembali di akun YouTube saya, nanti saya upload di YouTube ya. Nanti kalau sewaktu-waktu kalian ingin melihat ya,
Pokoknya nanti setiap Zoom saya upload di YouTube. Kalau ada penjelasan atau apa, kalau di YouTube itu kan bisa kalian lihat berkali-kali kan seperti itu ya. Terus kemudian juga kalau kuota itu jadi lebih irit ya, karena kalau biasanya YouTube itu kalau M3 itu ada unlimited ya, unlimited untuk M3 itu kan juga ada. Nanti akan saya upload di YouTube ya, pertemuan selanjutnya juga seperti itu. Kalau misalnya memungkinkan Zoom ya, nanti akan saya record agar kalian bisa melihat kembali. Ada pertanyaan? Tanya aja, jangan malu-malu. Ada Bu yang mau tidak? tanya, Oh iya, tanya. Gimana, Mas? itu kalau mau yang buat jurnal itu pakai buku besar nggak? Yang kayak di SMA kan, waktu SMA itu pakai buku besar buat jurnal gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Buku yang itu toh, buku yang gede itu toh. Iya. Oh iya, nggak Ya, masalah. ya. Ya, utulan itu. Iya, iya. Boleh, boleh. Ada lagi pertanyaan? Nanti soal akan saya kirim lewat Elena ya. Kalau nanti untuk minggu ini tidak tugas ya, tidak tugas dulu. Nanti baru minggu depan dan selanjutnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu ini ada tugas di Elena yang perlu Anda jawab. Loh, apa, Pak? Oh, ada toh, Pak. Ada. Oh, Ya, ada. iya tentang materi karakteristik akuntansi ya. Oh gitu. Oh iya, dari Pak Amir ada. Kalau saya belum ini. Nanti silakan diakses ya Elenanya ya. Nanti ada tugas dari Pak Amir Mahmud ya. Pokoknya Silakan. setiap minggu ada yang harus Anda kerjakan di Elena. Ya. Oke. Entah dari saya atau dari Wulan atau Iya. bahkan dari keduanya. Ya. Oh iya. Double berarti. Jadi, ya. Oke. Pokoknya Ya, untuk hari ini berarti ada saja. tugas ya dari Pak Amir. Nanti silakan untuk dikerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri nggih, Pak ya semuanya. Monggo. Nggih. Baiklah, saya akhiri perkuliahan hari ini ya karena waktunya juga sudah mulai habis. Semoga kalian sehat selalu ya, tetap jaga mood-nya tetap baik ya. Jaga kesehatan ya, jangan stres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Amir, matur nuwun sangat nggih Pak nggih. Nggih. Saya close dulu.